Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluna, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali lisan kita memuji Allah dan lisan kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua dimudahkan untuk bisa kembali bersama-sama melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab panduan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Tidak bosan-bosannya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kepadanya semoga rangkaian aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di satu bentuk rangkaian aktivitas yang bernilai ibadah yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga perjalanan kita di dalam menuntut ilmu agama kelak di yaumil qiyamah Allah balas menjadi satu sebab kelak perjalanan kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan Allah jadikan menjadi satu wasilah yang dengannya dihapuskannya dosa-dosa kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan kita memohon pada Allah senantiasa istiqomah dan tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum hadzal yaum. Kaifa halukum ya ikhwan? Wa ana alhamdulillah kadzalika bi khairin jazakumullahu khairan. Insyaallah taala muhadaratun hadzal yaum. Insyaallah pertemuan kita di kesempatan hari ini sanuraji'u jama'atan qawaidal lughatil arabiyyatil lati darasnaha min ad-darsil 'ashir ila ad-darsi al-khamisa asyar isti'dadan li ada'il imtihan bi'idnillah fi liqa'il qadim. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan sama-sama murajaah seluruh pembahasan kaidah wa kadzalikal mufradat, demikian pula dengan kosakata dan beberapa uslub gaya bahasa yang telah kita pelajari dari pelajaran 10 sampai dengan pelajaran 15 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah sebagai bentuk persiapan yang nantinya kita semua akan mengadakan evaluasi pembelajaran
10 sampai dengan pelajaran 15 dari kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan kalau bisa di pekan depan ya, insyaallah taala. Alhamdulillah biliqa'il madi laqad intahaina min ad-darsi al-khamisa asyar. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pelajaran 15. Berarti tersisa di hari ini kita akan sama-sama memurojaah. Baik ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di pelajaran 10 sampai dengan pelajaran 15 ini ada beberapa kaidah bahasa Arab yang nanti antum semua akan diujikan. Bentuk soal dan target penguasaan materi bisa antum baca sendiri dari kertas yang sudah ada yang di hadapan antum sekalian. Saya sampaikan bentuk soalnya memang seperti ini. Ada membaca nanti memahami teks percakapan, menjawab soal berkaitan dengannya, kemudian nanti ada soal-soal berkaitan dengan kaidah. Soal-soal berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Secara umum seperti itu bentuk soalnya. Adapun pembahasan yang akan diujikan, setidaknya saya kumpulkan jumlahnya ada 12 pembahasan. Pembahasan yang paling banyak akan diujikan nantinya adalah, dan memang pembahasan ini yang paling banyak kita pelajari, itu pembahasan penguasaan kaidah dhamir, yaitu kata ganti. Baik itu untuk ghaib, kata ganti orang ketiga, mukhatab, kata ganti orang kedua, dan mutakallim, kata ganti untuk orang yang pertama. Domirnya dibagi dua lagi. Ada domir munfasil, jadi untuk ghaib, mukhatab, dan mutakallim yang diujikan domirnya munfasil yang berpisah. Ya. Dan juga domir muttasil, domir yang bersambung. Baik itu bersambung dengan huruf, dengan isim, ataupun dengan fi'il. Ini pembahasan yang akan banyak nanti antum diujikan, pemahaman tentang domir. Kemudian ada pembahasan-pembahasan tambahan yang disampaikan oleh penulis dari pelajaran 10 sampai 15 di luar dari pembahasan domir, yaitu adalah yang pertama penguasaan penggunaan kata inda dan huruf lam. Ini tambahannya ya, dan tidak banyak diujikan. Yang paling banyak nanti saya akan berikan soal berkaitan dengan kosakata dan domir. Dan saya sampaikan sedikit tentang ini yang sudah pernah kita pelajari ya, dan diingatkan kembali. Pembahasan inda dan penggunaan huruf lam ini kita dapati di pelajaran yang ke-10. Dan antum bisa melihat nanti merujuk kepada pelajaran 10. Ya, secara intinya kata inda dan kata lam itu digunakan untuk menunjukkan makna kepemilikan, kepunyaan. Hanya saja yang membedakan adalah inda digunakan untuk yang tidak berakal, sedangkan lam yang dibaca dengan li itu digunakan umum, bisa untuk yang berakal dan bisa untuk yang tidak berakal. Biasanya lebih sering lam ini digunakan untuk yang berakal. Sebagai contohnya yang pernah kita bahas, pertanyaan, apakah kamu mempunyai pena? Apakah kamu mempunyai pena? Yang ditanyakan adalah pena. Pena itu tidak berakal. Ya, maka kita menggunakan inda atau li, boleh dua-duanya. Tapi yang lebih sering inda kalau untuk yang tidak berakal. Sehingga kita membuat pertanyaannya, a'indaka qalamun? Boleh pakai alaka qalam, boleh. Ya, tapi biasanya lebih seringnya inda. A'indaka qalam, tinggal kita ganti-ganti domirnya sesuai dengan siapa yang kita tanyakan. Kalau anti kita sudah belajar a'indaki qalamun. Kalau antum a'indakum qalamun.
Antuna a'indakunna qalam. Gitu ya. Ini yang tidak berakal. Kita bisa ganti-ganti benda yang ditanyakan. Kalau saya sapu tangan kita ganti a'indaka qamis, a'indaka mindilun. Baju a'indaka qamis, a'indaka waraqun. Kalau jawaban yang punya, maka kita jawab na'am indi qalam. Kalau tidak, la, kemudian tambahkan ma, la ma indi qalam. Na'am indi mindil. Kalau tidak punya, la ma indi mindilun. Pakai indi kalau ditanya kamu. Kalau ditanya kalian, a'indakum qalam, jawaban kita na'am indana qalam. Kalau tidak punya, la ma indana qalam. La ma indana qalam. Baik. Kalau pertanyaan yang ingin kita tanyakan berkaitan dengan sesuatu yang berakal, apakah kamu punya anak laki-laki? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Apakah kamu sudah punya istri? Apakah kamu punya saudara perempuan? Ini kan berakal semuanya ya. Maka penggunaannya hanya menggunakan lam saja. Tidak boleh menggunakan inda. Karena inda hanya khusus untuk yang tidak berakal. Lam ini lebih umum. Ya, kalau saya tanya, ya kita ingin membuat satu pertanyaan, apakah kamu punya anak laki-laki? Maka jawabannya alaka ibnun. Apakah kamu punya saudara perempuan? Alaka ukhtun. Apakah kamu punya anak perempuan? Alaka bintun. Kita tidak boleh menggunakan a'indaka ibnun, a'indaka bintun. Karena khusus yang berakal hanya digunakan lam saja. Kalau seandainya dijawab dengan punya, iya, jawaban kita na'am li ibnun, na'am li bintun, na'am li ukhtun. Kalau tidak punya, la ma li ibnun, la ma li ukhtun, la mali bintun, la mali ibnun. Tambahkan ma sebelum li-nya. Bisa dipahami ya? Baik, insyaallah. Baik, ini pembahasan poin kedua sebagai pembahasan tambahan. Kemudian yang ketiga, selain kita belajar dhamir, kita juga diajarkan oleh penulis tentang penggunaan kata ma'ah. Ini soal-soal ini secara singkat aja ya. Antum bisa merujuk ke pelajaran 10. Karena saya sampaikan tadi, saya akan lebih fokus ke pembahasan penggunaan dhamir. Karena itu yang menjadi inti pembahasan 10 sampai 15. Sisa-sisanya ini sebagai bentuk tambahan dari penulis. Baik, kemudian yang ketiga yaitu adalah kata ma'a. Antum masih ingat ya, apa arti dari kata ma'a? Ma makna ma'a? Artinya bersama. Kebersamaan pada bentuk ma'a itu umum dibandingkan dengan inda yang terkadang juga diartikan kebersamaan. Misal al-mudarrisu indal mudiri. Al-mudarrisu indal mudiri. Ini artinya guru itu bersama kepala sekolah. Inda itu terkadang bermakna bersama, tergantung konteksnya. Kalau inda bersamanya benar-benar di sebelahnya, benar-benar berada di sisinya. Kalau ma'a lebih umum, bisa benar-benar di sisinya, bisa arti kebersamaan hanya bersama dalam ya bentuk yang lebih luas. Bagi contohnya, al-mudarrisu ma'al mudiri fil madrasati. Kepala sekolah atau guru bersama kepala sekolah di sekolah.
tidak melazimkan guru berada di sisinya, tapi memang sama-sama di sekolah. Tapi bisa jadi memang ada di sisinya, tapi maknanya lebih umum. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat satu kalimat, wahai akhi, kamu jangan sedih, saya akan selalu bersamamu. Ya. Misalnya antum ingin mengatakan pada orang yang ingin berpisah dengan kita, antum bilang gimana? Wahai anakku, jangan sedih, saya akan selalu bersamamu. Kita tidak bisa katakan ya ibni la tahzan ana indaka. Paham? Ya, wahai anakku, jangan sedih, la tahzan ana indaka. Saya bersamamu. Karena kalau indah berarti apa? Selalu sama dia, di sebelahan. Anak antum kamar mandi atau sama dia. Anak antum kemana? Pergi jauh, anak sama dia. Itu indah. Tapi yang kita gunakan apa? Ya ibni la tahzan ana ma'aka. Karena lebih umum ma'anya. Wahai anakku, kamu jangan sedih, ana ma'aka. Pakainya ma'a bukan indah. Karena kebersamaan ini tidak melazimkan kebersamaan ya secara hakikatnya berdekatan. Bisa maksudnya saya akan bersamamu dalam pengawasan ya, dalam perhatian dan sebagainya. Itu bedanya antara indah dan ma'a yang antum perlu perhatikan terlebih dahulu ya. Kadang indah bersama, ma'a juga bersama. Baik, dan ma'a ini ikhwah, sebagaimana yang telah kita pelajari, dia termasuk dari zorof. Termasuk dari apa? Zorfun. Nah, tugas dari zorof ini apa? Menjadikan kata setelahnya majrur. Itu yang antum harus catat dan ingat ya. Setiap setelah kata ma'a pasti majrur. Ya. Al-mudarrisu ma'al mudiru ra'ri. Ma'al mudiri. Ya. Kasrah. Ya. Contoh lain misalnya al-ustadu ma'at tullabu tullaba tullabi. Kita bilang ma'at tullabi. Setiap ada kata ma'a maka setelahnya majrur karena ma'a itu adalah zorfun. Paham ya? Baik, kecuali kalau bersama dengan domir tidak berubah karena dia mabni. Ana ma'aka. Jangan ma'aki. Kalau ma'aki nanti jadi anti. Paham ya? Ana ma'ahu, ana ma'aha. Karena domir bentuknya mabni. Baik, ini yang perlu antum pahami tentang ma'a sebagai kaidah tambahan yang disampaikan penulis. Seorang lagi. Ya, ma'a artinya kebersamaan, bersama, tapi maknanya lebih umum bersamanya dibandingkan dengan indah. Dan ma'a ini termasuk dari zorof sehingga kata yang datang setelahnya wajib majrurun sebagai mudhofun ilaih. Baik. Ini adalah poin ketiga sebagai poin tambahan. Saya hanya bahas seperti itu. Karena saya sampaikan tadi di ujian lebih banyak akan disampaikan tentang domir dan terkait dengan pembentukan jamak. Kemudian yang keempat ikhwah, sebagai poin tambahan dari penulis yang penulis sampaikan pada kita, yaitu adalah kaidah dari dua contoh penggunaan isim asmaul khamsah abun dan ahun. Ini semua materinya sudah ada dalam kaidah yang saya tulis yang dibagikan ke antum semua ya. Jadi antum bisa murojaah kembali, ini hanya sampaikan cara singkatnya. Baik, dua contoh kata dari isim asmaul khamsah. Nah, ini ada istilah namanya asmaul khamsah. Masih ingat antum apa yang dimaksud dengan asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim yang jumlahnya 5, memiliki kekhususan yang tidak ada pada isim yang lainnya. 2 di antaranya abun dan akhun. Sisanya apa? Iya, abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Jadi kalau antum mendengar istilah asmaul khamsah dalam ilmu bahasa Arab, maksudnya adalah abun, akhun, hamun, fu,
dan zu. Abun ayah, akhun saudara laki-laki, hamun mertua, bagus. Fu mulut, famun, fu sama dengan famun. Zu mempunyai. Baik, asmaul khamsah apa saja? 1 abun, 2 akhun, 3 hamun, 4 fu, 5 zu. Saya ulang lagi, asmaul khamsah ada 5 apa saja? 1 abun, 2 akhun, 3 hamun, 4 fu, 5 zu. Apa arti abun? Ayah. Akhun saudara laki-laki. Hamun mertua. Fu mulut. Zu mempunyai. Zulqarnain mempunyai 2 tanduk. Yang aja itu kata zu. Dzul jalali wal ikram. Jalal keagungan. Allah yang mempunyai keagungan. Ikram kemuliaan. Dan memiliki kemuliaan. Zu itu artinya mempunyai. Bisa memiliki, bisa mempunyai, sama ya? Iya, kepemilikan, bermakna kepemilikan. Mempunyai, memiliki. Sama mempunyai dan memiliki ya. Maksudnya dia lebih ke fa'il nggak? Itu pemilik maksudnya. Lebih kepada fa'il, maksudnya kurang ngerti. Maknanya lebih. Memiliki. Ya, dia sesuatu yang melekat. Ya, sesuatu yang melekat. Kalau saya bilang Muhammadun atau ana indi nazarah, saya punya kacamata. Memang saya punya kacamata, tapi tidak saya kenakan. Atau saya bilang hadar rojulu indahu nazaratun. Hadar rojulu indahu nazarah. Laki-laki ini mempunyai kacamata, tapi belum memastikan kacamatanya dikenakan. Hanya kita bilang dia punya kacamata. Tapi kalau saya bilang hadar rojulu zu nazaratin, artinya apa? Lelaki ini mempunyai kacamata. Maksudnya apa? Laki-laki ini berkacamata, menunjukkan pada sifat. Nanti akan dibahas di pelajaran jilid 2 insya Allah. Makanya untuk kata-kata sifat, bukan saya bilang hadzal rajulu indahu ilmun, hadzal rajulu indahu khuluqun, tapi lebih tepat hadzal rajulu zu ilmin, hadzal rajulu zu khuluqin, karena ilmu dan akhlak melekat pada dia. Paham ya? Makanya Dzul Jalali wal Ikram sama dengan Zulqarnain, memiliki 2 tanduk. Maksudnya adalah menunjukkan sifat, bukan dia punya 2 tanduk. Ya, sebagaimana dalam hadis sebutkan ada sahabat yang adalah Dzul Yadain, yang memiliki apa? 2 tangan, karena sifatnya yang dia suka membantu dan sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan inilah di pelajaran jilid 2. Itu maksudnya ya, Muhammad. Ada jilid 2 pelajaran yang pertama, nanti bisa dibaca. Baik, ada 5 tadi, abun, ahun, hamun, fu, dan kata zu. Baik, ada 5. Nah, 2 poin tentang asmaul khamsah yang disampaikan oleh penulis di pelajaran 10. Jadi pelajaran lam, inda, ma'a, dan abun, ahun itu di pelajaran 10. Ya. Di mana kata abun dan ahun yang termasuk dari asmaul khamsah memiliki kekhususan yang tidak ada pada isim yang lainnya. Siapa yang masih ingat apa kekhususan yang ada pada asmaul khamsah? Mumpung belum diujikan nih, ditanya dulu. Saya kalau tiba-tiba langsung ke ujian, belum tentu bisa jawab nanti. Apa kekhususannya? Kekhususannya adalah asmaul khamsah ketika diidhofahkan. Kekhususannya adalah asmaul khamsah ketika diidhofahkan, maka marfu'nya ditambahkan wawu, mansubnya fathah ya ditambahkan alif, majrurnya ditambahkan ya. Itu poin tentang asmaul khamsah yang perlu kita ingat. Jadi asmaul khamsah ini punya kekhususan yang tidak ada pada isim lainnya. Apa itu?
ketika diidofahkan, ketika apa? Diidofahkan, marfu'nya ditambahkan wawu, mansubnya ditambahkan alif, majrurnya ditambahkan ya. Paham dong insyaallah. Misal contoh, baitun asmaul khamsah atau bukan? Bukan, karena dia bukan isim 5 yang tadi disebutkan, bukan kan? Kalau saya mau idofahkan kepada kata anta, saya ingin bilang rumah kamu, kan saya idofahkan nih. Kalau isim diidofahkan kepada domir, itu menunjukkan kepemilikan, ya kan? Baitun dengan anta, bersambung nih antanya, jadi domir muttasil, betul kan ya? Ya, jadinya apa? Baituka, begini kan? Langsung kita sandarkan baitunya dengan anta menjadi baituka, nggak ada tambahan apa-apa, betul ya? Nah, kalau abun, akhun, hamun dan seterusnya, asalnya kan gini nih, abun sama dengan baitun kan, nggak ada tambahan apa-apa ya. Kalau saya sambung dengan kata anta, ayahmu, bagaimana kita menggabungkannya? Ya, kita tidak mengatakan abuka, tapi apa? Abuka. Ditambahkan wow. Kenapa? Karena kata abun ini diidofahkan, namanya asmaul khamsah. Kalau ketika diidofahkan domahnya tambahkan wawu, jadilah abuka. Paham ya? Baituka, kalau seandainya baitunnya fathah, maka saya bilangnya apa? Kalau fathah taknya baitaka, gitu kan? Kalau saya kasrahkan jadi apa? Baitika. Ini fathah atau kasrah karena ada sebabnya ya. Misalnya ada huruf jar, min baitika, fi baitika, kan fi-nya jadi kasrah karena huruf jar. Nggak ada tambahan apa-apa, ya kan? Tapi khusus untuk asmaul khamsah, dan antum harus ingat, dia punya kekhususan. Ketika domah tambahkan wow, ketika dipatahkan ditambahkan alif, maka jadi apa? Abaka. Salah kalau kita tulisnya gini, abaka. Salah, khata. Paham ya? Kelihatan nggak Pak? Ini ya, saya kebawain dulu deh. Biar, nah gini ya, abaka. Salah kalau gini, karena asmaul khamsah punya kekhususan. Kalau fathah wajib tambahkan alif. Ketika kasrah jadi abika, tambahkan ya. Itu yang saya maksud, kekhususan yang ada pada asmaul khamsah. Ketika dia diidofahkan, jangan lupa domahnya ditambahkan waw, fathahnya ditambahkan alif, kasrahnya ditambahkan ya. Makanya antum akan sering melihat ketika antum membaca surat Yusuf, ya abana, gitu kan? Abana, wahai ayah kami, ya kan? Di sana abananya ditulis pakai apa? Alif. Kenapa? Karena mansubnya pada asmaul khamsah ditambahkan alif. Kenapa dia mansub? Karena ada harfun nida. Paham ya? Ya abana, wahai ayah kami, dan sebagainya. Baik, enak. Baik, saya contohkan lagi. Baitun saya sandarkan ya kepada Hamid. Saya ingin bilang rumahnya Hamid. Gimana bilangnya? Baitu Hamid. Tidak ada tambahan apa-apa. Jangan antum tulis baitu tambahin waw. Hamidin. Ini namanya waw bid'atun.
La aslalahu. Tidak ada asalnya, asal-usulnya. Dari mana? Atau nama-namain sendiri. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Kalau bukan asmaul khamsah nggak ada tambahan apa-apa. Ya, makanya punya nama sendiri asmaul khamsah karena punya kekhususan. Ya. Adapun kata Abu misalnya, Abun kan asalnya nggak ada tambahan ya, selama nggak didofakan. Tambahkan pada Hamid, bapaknya Hamid gitu. Maka jadi apa? Abu Hamidin. Ditambahkan wawu. Abu Hamidin. Tambahkan. Makanya penulisan Abu Bakar, Abu Hurairah pada kata abunya ada apanya? Wawunya. Ketika kasroh an Abi Hurairah ada apanya? Ada ya-nya. Seperti itu. Hurairah. Ketika fathah ada apanya? Ada alifnya. Aba Hurairah. Abu Bakrin, Abi Bakrin, Aba Bakrin dan seterusnya. Ya. Aba Hurairah. Demikian pula dengan kata akhun ya. Kalau antum ingin idhofahkan wajib tambahkan wawu. Akhun anta, saudara laki-laki kamu. Kita bilangnya gimana? Akhuka. Kalau fathah, ini kemarin akhoka. Kalau kasrah, akhika dan seterusnya ya. Nah, seperti ini contoh. Ya, demikian hamun dan seterusnya. Hanya 5 isim itu saja yang ketika diidhofahkan wajib ditambahkan. Ini baru benar tambahannya nih. Ini ada dalilnya nih. Bukan. Dan seterusnya. Kalau selain 5 isim itu, maka tidak boleh ada tambahan. Itu yang dimaksud dengan kekhususan yang ada pada asmaul khamsah. Baik, saya tanya kembali. Apa yang dimaksud dengan asmaul khamsah? Isim yang jumlahnya 5. Apa saja isim asmaul khamsah? Abun, akhun, hamun, fu, zu, asan, fu dan zu. Apa kekhususan yang ada pada asmaul khamsah? Ketika, jangan lupa, ketika diidhofahkan. Kalau nggak diidhofahkan nggak ada tambahan apa-apa. Ketika diidhofahkan, marfu'nya ditambahkan wawu, mansubnya ditambahkan alif, majurnya ditambahkan. Baik, itu adalah kaidah tentang asmaul khamsah yang telah kita pelajari di pelajaran 10. Bisa pahami ya? Baik, insyaallah. Baik, baik. Saya mau hapus lagi nih. Ada di catatannya sebenarnya Pak, sudah ada di apa namanya? Di silabus yang antum pegang ya. Ini kan kita mau baca. Tapi mau baca lagi nggak apa-apa, silahkan. Kalau mau baca lagi silahkan boleh. Cuma ada di. Baik, saya langsung lanjut ke poin selanjutnya ya. Kita akan bahas murojaah domir. Intinya domir sebetulnya. Cuma saya ingin jelaskan dulu yang sudah dipelajari. Boleh, silakan. Tafadhol. Kalau Abi Hurairah itu boleh ditanwin? Enggak. Enggak, karena Hurairah ya kan? Nama bukan Abu Hurairah. Iya, kalau dia adalah nama laki-laki asal Hurairatun, Abu Hurairatin, Abu Hurairah, Abu Hurairatin, Abu Hurairatin bertanwin, bukan nama orang. Ya. Kucing, ya, asam, barakallahu fiik. Bukan Hurairah. Jazakallahu khairan, diingatkan. Abu Hurairatin, betul. Bertanwin, karena bukan nama orang. Yang tidak bertanwin nama laki-laki yang ada tak mardhatunya, seperti Hamzah, Muawiyah dan seterusnya. Tapi itu kan yang masuk kaidah idhofah. Iya, idhofah. Makanya Abu. Enggak, kalau idhofah kan bertanwin, Abu Hamidin. Oh iya. Selama mudhof ilaihnya enggak ada alif lamnya. Ya kan enggak ada kan ya? Kalau ada alif lamnya maka tidak. Ya, Abu Bakrin sama dengan Abu Hurairatin. Saya lanjutkan ya.
lagi Khadijah. Baik, selanjutnya yang kelima yang telah kita bahas bersama itu adalah penggunaan kata uhibbu. Penggunaan kata uhibbu. Kita telah pelajari bersama bahwasanya kata uhibbu ini kalau diterjemahkan artinya apa? Saya mencintai atau saya menyukai. Kata uhibbu. U-nya itu ini bentuk mudhari. Uhibbu. Bentuk apa? Fi'il mudhari. Ya, artinya saya. Ini karena mudhari pakai hamzah. Kalau fi'il mudhari ada hamzahnya berarti saya. Bisa diganti-ganti tuhibbu kamu gitu. Kita belum belajar mudhari, makanya satu aja yang dibahas oleh penulis, yaitu kata uhibbunya saja. Artinya apa? Saya mencintai atau saya menyukai. Itu uhibbu. Nah, penggunaan kata uhibbu ini membutuhkan objek. Penggunaan kata uhibbu ini membutuhkan objek. Atau dalam bahasa Arab, objek dikenal dengan istilah namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Itu nama istilah objek, maf'ulun bihi. Saya mencintai. Kan ada pertanyaan kan? Saya mencintai apa? Aku mencintai, aku menyukai. Ada pertanyaan kan, menyukai apa? Berarti sesuatu yang disukai itu namanya objek. Objek istilahnya maf'ulun bihi. Nah, di sini ada kaidah yang perlu kita pahami. Pelajaran uhibbu ada di pelajaran 11. Nanti antum bisa buka di pelajaran 11 yang telah kita pelajari. Apa itu faedahnya? Lihat, penggunaan kata uhibbu ini butuh maf'ulun bihi, butuh objek. Nah, objek dalam bahasa Arab wajib mansubun. Kaidahnya apa? Objek maf'ul bihi dalam bahasa Arab wajib apa? Mansub. Apa itu mansub? Fathah di antaranya. Sehingga penggunaan kata uhibbu kan butuh objek, butuh maf'ulun bihi namanya. Nah, kata yang setelah penggunaan uhibbu mansub dalam keadaan fathah. Contoh, aku mencintai apa? Aku mencintai Allah. Maka gimana kita bilangnya? Uhibbullah gitu. Kenapa lafaz jalalah Allah antum patahkan atau mansubkan? Apa jawabannya? Karena dia maf'ulun bihi, itu kita bilangnya. Maf'ul bi itu objek. Objek itu wajib mansub. Hukumnya wajib mansub. Saya mencintai Allah. Atau ingin bilang saya mencintai bahasa Arab. Uhibbu al-lughatu atau lughata? Kita bilang lughata. Kenapa lughata dipatahkan? Maf'ulun bihi. Uhibbul lughatal arabiyyata. Ikut fathah ya, karena dia naat untuk lughah. Uhibbul lughatal arabiyyata. Aku mencintai Rasulullah. Gimana? Uhibbu Rasulullah. Lihat, setelah kata uhibbu selalu mansub karena dia maf'ulun bihi, butuh objek. Paham ya? Ya. Kecuali kalau domir tidak berubah-ubah harokatnya karena mabni. Aku mencintaimu wahai istriku. Gimana bilangnya? Uhibbuki. Kok antum kasarkan ki-nya? Memang majrur, kenapa? Ini mah bukan majrur ya. Ya paham ya? Uhibbuki. Ini bukan majrur. Memang anti itu ki. Bukannya maf'ul bi itu fathah. Jawabannya domir mabniyun. Dia tetap mabni itu, tidak berubah. Paham ya?
Jadi yang bisa berubah kalau bukan domir. Uhibbullaha, uhibbul qur'ana, uhibbu rasulallahi, uhibbul lughatal arabiyyata. Tapi kalau bertemu dengan domir, kita cukup sebutkan domirnya. Uhibbuka ya akhi, uhibbuka fillah, uhibbuki, uhibbukum, uhibbukunna, uhibbuhu, uhibbuha. Begitu ya. Tidak ada perubahan kalau bertemu dengan domir. Paham dong insyaallah? Baik, saya ulang kembali. Uhibbu, mana uhibbu? Saya mencintai. Apa kaidah yang ada pada kata uhibbu? Masang. Kata uhibbu butuh objek. Objek dalam bahasa Arab istilahnya apa? Maf'ulun bihi. Apa kaidah maf'ul bihi? Wajib mansubun. Apa itu mansub? Fathah. Sehingga kalau kita yang menggunakan kata uhibbu, setelahnya wajib mansub. Aku mencintai Allah. Bagaimana kita bilangnya? Uhibbullah. Aku mencintai Al-Quran. Uhibbul Qur'ana. Aku mencintai bahasa Arab. Uhibbul lughatal arabiyyata. Aku mencintai masjid SS. Uhibbul masjidah SS. SS tahu? Saya santri. S2. Hah? S2. S kuadrat. S2, Masya Allah. Ya seperti itu ya. Jadi kaidah uhibbu ketika digunakan membutuhkan objek mansub, yaitu dengan fathah. Paham dong insyaallah? Baik, itu kaidah tentang uhibbu. Baik, selanjutnya yang keenam, yaitu adalah penguasaan penggunaan isim mausul alladhi dan allati. Alladhi dan allati. Baik, kita telah pelajari bersama. Yang dimaksud dengan isim mausul adalah kata sambung. Ya. Isim mausul itu apa? Kata sambung yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan apa? Yang. Ya. Allazi untuk muzakkar, sedangkan allati untuk muannas. Jadi penggunaan kata alladzi dan allati tergantung dari kata yang mau disambung, muzakkar atau muannas. Paham ya? Kalau yang ingin saya sambung adalah at-talibu, Hasan, mumtaz. Ada siap nih ujian insyaallah. Dan langsung jawab alladzi. Jawabannya. At-talibu, pelajar. Ini kan pelajar artinya ya. Kita ingin sambung nih, pelajar yang gimana jadinya? At-talibul ladzi. Karena saya mau nyambungin nih, mau jelasin tentang pelajar ini. At-talibul ladzi, tinggal nanti sebutkan kalimatnya. Nanti saya sebutkan. Kalau saya ingin bilang al-bintu, anak perempuan yang apa yang digunakannya? Al-bintul ladzi. Nanti sebutkan. Saya sekarang ingin bilang al-mudir, kepala sekolah yang apa yang kita gunakan? Al-mudiru alladzi. Jadi begitu ya. Penggunaan alladzi dan allati tergantung dari siapa yang ingin dijelaskan atau yang ingin dihubungkan, disambungkan ya penjelasannya. Sudah dicatat ya. Jadi alladzi, allati namanya isim mausul. Isim mausul itu apa? Kata sambung. Alladzi untuk muzakkar, allati untuk muannas. Kata yang disambung wajib ma'rifat. Kata yang disambung wajib. Tidak boleh atau sambung begini. Talibun allazi khata.
mudirun allazi khata. Karena kata allazi dan allati ini hanya disambung pada isim yang ma'rifat saja. Karena allazi ada alnya. Sehingga sebelumnya juga harus ma'rifat. Sudah ya, ditulis ya. Dan setelah kata allazi atau allati, kemudiannya setelah isim mausul namanya silah mausul. Setelah isim mausul namanya apa? Silah mausul. SM saya tulisnya silah mausul. Jadi setiap penggunaan isim mausul pasti ada namanya silah mausul. Silah mausul itu adalah kata yang datang, kalimat yang datang setelah isim mausul. Paham sampai sini ya? Pelan-pelan nih. Dan silah mausul itu kemungkinannya yang paling sering dua. Satu syibhul jumlah, dua jumlah fi'liyah. Contoh, al-mudirul ladzi amamal fasli. Kepala sekolah yang di depan kelas itu. Lihat amamal fasli ini kan syibhul jumlah namanya ya. Zoro mudhof ilaih, betul kan? Datang setelah isim mausul atau pastikan aja. Berarti apa? Silah mausul. Silah mausulnya syibhul jumlah. Atau silah mausul yang kedua yang sering terjadi jumlah fi'liyah, setelahnya fi'il. At-talibul ladzi kharaja minal fasli. Ya, setelah ladzi apa tuh katanya? Kharaja minal fasli. Betul fi'il kan? Bentuknya bentuk fi'il ya. Kita bilang jumlah fi'liyah ini namanya silah mausul. Paham ya? Ya, setelah kata isim mausul pasti bentuknya apa? Silah mausul. Anak perempuan yang pergi ke sekolah itu, gimana kita bilangnya? Al-bintul lati zahabat. Ingat nih, karena kan perempuan yang pergi, ya kan? Zahabat ilal madrasati. Nah, ini kalimat ini datang setelah isim mausul namanya apa? Silah mausul. Jumlahnya karena pakai fi'il, jumlah fi'liyah. Paham ya? Saya ulang lagi. Setelah penggunaan isim mausul namanya silah mausul. Kemungkinannya paling sering dua. Jumlah fi'liyah, itu bentuk fi'il dan fa'ilnya, ya. Atau bentuk apa? Syibhul jumlah. Paham sampai sini ya? Ya, coba kita artikan. Al-mudirul ladzi amamal fasli, apa artinya? Kepala sekolah yang di depan kelas itu. Belum sempurna kan? Karena ini cuma silah mausul. Silah mausul hanya sebagai pelengkapnya saja, penjelas saja. Kepala sekolah yang depan kelas itu mujtahidun. Apa itu? Rajin. Penyempurnanya ada di sini. Mujtahidun. Paham ya? At-talibul ladzi kharaja minal fasli zakiyun. Misalnya apa itu zakiyun? Cerdas. Al-bintul lati dhahabat ilal madrasati mujtahidatun. Anak perempuan yang pergi ke sekolah mustahidatun. Apa artinya? Rajin. Ini khabarnya di sini. Nah, intinya saya sampaikan pada antum secara singkatnya. Isim mausul adalah kata sambung yang kita pelajari dua, alladzi dan allati. Artinya apa? Yang digunakan untuk isim yang ma'rifat. Kalau bukan ma'rifat nggak bisa disambung pakai alladzi allati. Setelah alladzi dan allati namanya silah mausulun.
Dan silah mausul itu kebanyakan dua, satu syibhul jumlah atau yang kedua jumlatun fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'ilun. Paham ya? Udah itu saja tentang penggunaan alladzi dan allati. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Kalau nanti bingung bisa ditanyakan ya. Siapa sih minta tolong? Mungkin man yurid an yamsah ya. Semoga Allah berikan pahala yang banyak berlipat ganda di yaumil qiyamah. Sudah sampai nomor berapa tuh? 6 ya. Yang domir siap-siap nanti setelah ini. Kan merojah jadi singkat-singkat aja ya. Kan merojah. Kalau diulang lagi ya panjang satu-satu. Harus latihan lagi satu-satu hurufnya. Karena buat merojah domir saja lumayan banyak. Ya, insyaallah. Makanya saya fokuskan ke domir. Baik, selanjutnya yang ketujuh, penguasaan memahami dan menghafal perubahan isim mufrad ke jamak. Kita sudah belajar dan ini mulai di pelajaran 13. Yaitu kita diajarkan oleh penulis merubah isim mufrad menjadi isim jamak. Mufrad itu apa? Tunggal. Jamak ya jamak, lebih bilangan lebih dari 2, 3 sampai seterusnya. Itu namanya jamak. Nah, bagaimana cara kita merubah isim mufrad ke jamak? Caranya adalah dihafal. Betul kan ya? Karena jamak dalam bahasa Arab itu ada 3. Cara merubahnya nih, buat kaidah, buat antum biar mudah. Kalau isimnya ada ta marbutohnya, isimnya ada apa? Ta marbutohnya, maka antum jamakkan ke muannas salim. Yang ada apanya? Ta marbutoh jamakkan kemana? Muannas salim. Biar antum mudah nih, kaidah buat menjamakkan. Ada ta marbutoh kemana? Muannas salim. Selamat insyaallah nggak salah. Contoh saburatun, apa artinya? Papan tulis. Kalau antum jamakkan saburotun, jangan lupa cara buatnya. Jadi jamak muannas salim. Sebelum ta marbutoh tambahkan alif, ta marbutohnya diganti menjadi ta maftuhah. Saburotun. Muslimatun, jamaknya muslimatun. Sayyaratun, jamaknya sayyaratun. Seperti itu ikhwah. Tiap yang ada ta marbutoh pastikan semuanya boleh ke jamak muannas salim. Mau yang berakal ataupun yang tidak berakal. Kabiratun, jamaknya kabiratun. Ya, walaupun terkadang dibolehkan dengan jamak taksir kibarun. Paham ya? Paham sejauh ini? Kalau ada ta marbutoh, jamakan biar mudah apa? Jamak muannas salim. Tuh kaidah sama. 2. Kalau isimnya yang ingin kita jamakan tidak berakal, contohnya apa? Qalamun, maktabun, masjidun, kitabun, daftarun, hakibat. Hakibatan atau marbutohnya tidak berakal. Kursiyun, qamisun, dan seterusnya. Kalau isimnya tidak berakal, maka jamakan ke jamak taksir, sudah pasti. Tidak bisa untuk menjadikan ke jamak mudzakkar salim. Qalamun, qalamuna, maktabun, maktabuna, kursiyun, kursiyun, abadan nggak mungkin.
Paham? Makanya khusus yang tidak berakal ini nanti antum setelah ujian akan belajar khusus pelajaran 16 dan 17. Kita tuh baru belajar kebanyakan jamaknya berakal semua. Kalau antum perhatikan yang tidak berakal belum. Kenapa? Karena satu, yang tidak berakal bentuknya jamak taksir, dan jamak taksir ini punya kaidah khusus yang nanti akan dibahas di pelajaran 16 dan 17 insya Allah, punya kaidah khusus. Paham ya? Jadi antum jangan sekali-kali yang tidak berakal jamakan dengan jamak taksir. Paham sampai sini? Kelas? Baik. Yang ketiga, isimnya menunjukkan sifat berakal, sifat atau nama. Nah, sifat atau nama berakal. Antum lihat nih yang mau antum jamakan sifat atau apa? Nama. Ya, sifatnya berakal, ya, nama untuk nama berakal. Maka jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Gampang nih. Itu nggak salah insya Allah. Misal kabirun. Apa di kabirun? Besar. Ini kan punya jamak taksirnya nih. Kibarun kan jamak taksirnya ya, kita pelajari. Tapi karena antum tahu ini sifat muzakkar, maka antum tidak salah kalau jamakan dengan apa? Kabiruna. Enggak salah. Tuh, kabiruna. Sogirun sifat kan? Antum enggak hafal nih jamak taksirnya apa? Kalau antum ingin jamakan sogiruna tidak salah. Kenapa? Karena kata sifat jamak mudzakkar salim. Tapi kalau antum hafal ada jamak taksirnya, antum gunakan jamak taksir lebih utama. Paham ya? Ini buat rumus saja buat antum. Demikian pula dengan nama Muhammadun, kan nama nih, ya kan? Kalau antum jamakan jadi apa? Muhammaduna. Nama itu dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Cukup sudah ya? Yang berakal nih. Keempat, profesi huruf depannya mu. Profesi atau sifat ada bahasa sini, profesi aja. Huruf depannya mu. Ini biasanya adalah bentuk isim fa'il. Kalau mu istilahnya, cuma saya nggak sebutkan dalam ilmu sharaf. Profesi huruf depannya mu. Apa contohnya? Mudarrisun. Terus muallimun, muhandisun, ya kan? Apalagi mudirun, ya kan? Mu'minun, dan terusnya mu depannya. Mu'minun bukan profesi, sifat. Sifatnya di atas sudah ya masuk. Nah, jamaknya mudzakkar salim. Karena ini adalah kalau saya jamakan nih, akhirnya ada ta marbutah. Jamakannya apa? Gampang, muannas salim sudah. Antum lihat di sininya, antum mau jamakan sifat, berakal lagi sifatnya atau nama orang. Antum jamakan apa? Mudzakkar salim. Paham? Antum lihat isim atau jamakan, wah ini berakal profesi, depannya ada mu atau walanya fa'alun. Apa jamaknya?
Mudzakkar salim. Sisanya selain itu jamak taksir. Paham ya? Jadi begini cara menentukan ini isimnya mau saya jamakkan jamak apa ya? Jamak mudzakkar salim, muannats salim atau jamak? Ikuti tunjuk ini. Insyaallah antum akan bisa menentukannya dengan baik. Ini rumusnya ya. Rumus. Ya. Maka di Al-Quran ada fa'aluna, fa'alu lima yurid dan seterusnya. Ini yang pola ini ya. Falaqut, tayyarun, jazzar. Apalagi ya, pola itu banyak. Kemudian sayyahun, kafarun dan seterusnya. Paham ya? Jadi kalau ada antum ingin jamakkan nih, antum lihat dulu apanya? Isimnya. Paham ya? Ada tamar buto gak? Kalau ada tamar buto, mana saya? Berakal gak? Kalau gak berakal, taksir. Berakal, kemungkinannya banyak kalau yang berakal nih. Ya, kalau berakal banyak, lihat dulu. Kata sifat bukan. Kalau berakal kata sifat, tidak kasar. Kalau yang berakal bukan kata sifat, misalnya profesi, maka apa? Lihat dulu ada mu-nya gak depannya, atau polanya falahun gak, fa'alun gak. Kalau seandainya tidak ada mu-nya dan bukan fa'alun, pastikan semuanya berpola jamak taksir. Nah kalau jamak taksir berarti harus dihafal. Paham ya? Insyaallah ya, berarti antum hafalin yang ini nih. Kalau seandainya tidak ada kemungkinan 4 ini, paham ya? 3 lah, kalau tidak berakal kan boleh dipelajari. Paham insyaallah? Kan kadang suka pertanyaan nih, Ustadz saya mau jamakkan isim ini, jamaknya kemana ya Ustadz ya? Mudzakkar salim, muannats salim atau jamak taksir? Saya bilang lihat ke rumus ini. Insyaallah antum akan ya benar dalam menjamakkannya. Gitu. Jadi pahami ikhwan, insyaallah. Baik, ini terkait dengan merubah mufrad ke jamak. Boleh minta tolong dihapus lagi? Coba gantian mungkin selain itu yang depan. Ya, masya Allah. Jazakallahu khairan, Ibrahim. Ya kayaknya 2 kali pertemuan ini murojaahnya nih. Ini aja sebelum jam segini. Udah dicatat ya? Ya kan? Poin-poinnya. Nanti ada nih menjamakkan. Nih contoh. Saya ambil contoh soal dulu deh, biar nanti. Kalau ini gak ada contoh soalnya ya, saya tulis dulu sebentar. Yang ini. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ibrahim. Allah balas kebaikan yang banyak diamalkan. Baik, saya tulis dulu. Ini lam ma'a abun ahun wahibbu alladhi alati. Ya, saya tidak berikan ya contoh soal karena lebih kepada teori. Paham ya? Lebih kepada apa? Teori. Dan kalau saya tulisan nanti saya khawatir kepanjangan nanti buat soalnya, ujiannya. Kalau semuanya ada. Makanya ini teori. Nah, ada pun sisanya ini nanti akan diujikan ya kepada antum khususnya tentang dominan. Baik. Nah, terkait dengan jamak, contoh kita pelajari dulu jamak sebelum masuk ke poin 8, 9, 10, 11. Lihat buka di halaman 5. Sudah? Kelas? Atau mau jamakkan nih? Ummun. Atau lihat dulu kan? Yang tadi muzakkar atau muannas? Ummun. Muannas. Jamaknya nggak mungkin muzakkar salim. Apa jamaknya? Jamak jamak muannas salim. Apa jamak ummun? Ummahatun. Bagus.
Kebanyakan sih jamaknya jamak taksir. Apa jamaknya? Ummahatun. Ini wajib hafal nih antum nih. Karena nanti terkait dengan lupa nih PDF ya, nggak bisa ditulis. Ummahatun. Abun. Apa jamaknya? Aba. Udah terusnya nanti antum lihat sendiri ya. Nanti dibahas sama-sama nih. Umum. Apa jamaknya tadi? Ummahatun, tambahkan ha. Abun, abaun. Imra'atun, nisa. Nah, ini Ustaz ada tamar buto. Kok enggak, ini kekhususan ya. Imra'atun khusus nggak bisa. Ammatun ada tamar butonya, gampang nih. Jadi apa? Ammatun. Doi pun kata sifat bukan? Sifat. Bisa gak antum jamakan menjaga salim? Bisa. Asalnya doi puna. Cuma kalau antum tahu jamak taksirnya lebih afdol. Apa jamak taksirnya? Di'af atau apa? Du'afa. Itu saya maksud nantinya ya. Lagi contoh lain, misalnya muslimatun. Apa jamaknya? Muslimatun, karena muannas salim ya, ada tamar butonya. Kemudian contoh lagi ke bawahnya, tabibun, profesi. Jamak muannas salim enggak? Atibba, karena bukan yang ada mimnya ya, dan seterusnya. Saya ke bawahkan lagi, contoh lagi, mana sih ada mimnya? Nah, mudarrisun, jamaknya apa? Mudarrisuna, falahun, falahuna, dan terusnya ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita contoh bagaimana kita membuat jamak. Tapi intinya sih sebetulnya kebanyakan tuh jamak apa? Kebanyakan apa jamaknya? Jamak taksir, memang harus dihafalkan. Baik, ini nanti ada soal buat jamak. Nah, nanti wajib bisa merubah jamak, wajib dihafalkan. Nanti insya Allah akan dibahas bersama ya, insya Allah. Kita lanjutkan dulu ke poin selanjutnya. Sekarang kita pindah ke poin 8, yaitu apa? Penguasaan penggunaan isim isyarah lil qarib dan lil ba'id untuk mufrad dan jamak. Yang dimaksud dengan isim isyarah adalah kata tunjuk. Kita belajar kata tunjuk ada yang untuk jarak dekat dan ada yang untuk jarak jauh. Untuk yang jarak dekat kita sudah belajar 3 ismul isyarah. Apa saja? Hada, hadihi, haulai. Hada untuk muzakkar, hadihi untuk muannas, haulai untuk jamak mudzakkar dan muannas yang berakal. Kalau jarak jauh, dzalika, tilka, ulaika. Dzalika muzakkar, tilka muannas, ulaika untuk jamak mudzakkar dan muannas. Nanti insya Allah ada latihannya. Langsung kita pindah ke poin 9. Penguasaan penggunaan dhamir munfasil dan muttasil pada isim jamak. Ini nggak usah dimasukkan karena sudah masuk di poin 1. Ya, sama. Ditulis ulang tuh salah. Nanti saya hapus saja. Ke-10, mengenal isim yang tidak menerima tanwin. Nah, kita sudah belajar, dia sampaikan oleh penulis, ada beberapa isim yang tidak ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Siapa yang masih ingat? Jumlahnya ada 4. 1. Nama perempuan. Tidak boleh bertanwin. 2. Nama laki-laki ada tamar butonya, Hamzatu, Muawiyatu. 3. Nama lagi, masih nama. 3. Nama ajam, Hasan, Masya Allah, amin, Mumtaz. Contohnya Williamu, Sulaimanu, Ibrahimu, nama-nama. Terakhir yang keempat sifat. Hasan, sifat yang ada alif dan nun. Jawanu, Na'sanu, Kaslanu, ya Mal'anu. Itu adalah 4 pembahasan atau isim yang tidak boleh bertanwin yang sudah kita pelajari. Saya ulang tadi, yang pertama apa? Nama perempuan. 2.
Nama laki-laki ada ta marbutohnya 3. Nama ajam. Yang keempat, sifat diakhiri alif dan nun. Baik itu adalah nama atau isim yang tidak boleh bertanwin. Penguasaan yang ke-11 itu kaidah 11 yang telah kita pelajari, jumlahnya ada 12 ya. Yaitu adalah penggunaan kata ayyu. Mana ayyu? Bisa apa, bisa yang mana? Apa kaidahnya? Setelah kata ayyu majrurun sebagai mudhofun ilaih. Karena ayyu tidak boleh berdiri sendiri. Ya. Atau ingin bilang hari apa ini, kalimatnya gimana? Ayyu yaumin hada. Setelah ayyu kasrah. Ayyu yaumin hada. Rumah apa ini? Ayyu baitin hada. Buku apa ini? Ayyu kitabin hada. Pulpen apa ini? Ayyu qalamin hadza. Bahasa apa ini? Ayyu lughatin hadhihi. Logo kan manas. Paham ya? Dan bisa menjadi kasar kalau ada huruf jarnya. Min ayyi masjidin anta, min ayyi baitin anta, dan seterusnya. Ini ayyu. Secara singkatnya begitu. Adapun yang terakhir adalah tentang kata ba'da dan qabla. Bukan ba'du itu salah ya. Ba'da dan qabla. Keduanya termasuk dari dzaraf, sama dengan ma'a ya. Setelahnya majrur sebagai mudhofun ilaihi ya. Ba'da usbu'in, qabla zuhri, ba'da isya'i. Baik, kata yang datang setelah ba'da dan qabla majrur sebagai apa? Mudhofun. Baik, itu adalah 12 kaidah pembahasan yang insya Allah nanti akan diujikan pada antum sekalian. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada, saya ambil sedikit ya tentang pembahasan domir yang nanti akan banyak diujikan pada antum sekalian. Ya, itu gambarannya ya. Ada 12 temu aja. Ada yang mau tanyakan? Dulu. Ujiannya tulisan kan? Tulis. Atau belum pernah ikut ujian? Panas ya? Panas. Belum. Nanti ikut aja lah insya Allah. Tulisan. Menulis. Mudah kok insya Allah. Kalau belajar insya Allah. Baik, tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut. Baik, sekarang kita akan membahas pembahasan tentang domir. Jumlah domir yang akan diujikan, domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil dan domir muttasil. Ini humanya dihapus saja ya, humanya dihapus. Karena huma kita belum belajar. Ya, huma dihapus. Dhaif, mukhatab, mutakalim. Ini antum wajib hafal. Satu-satu wajib dihafalkan. Kita belajar dulu domir yang munfasil ya. Ini sama-sama ya, dihafalkan, masing-masing harus menghafal. Domir munfasil adalah domir yang berpisah di awal kalimat penggunaannya. Huwa mudarris, ana talibun, anta tabib, di awal kalimat. Baik, kita gunakan sama-sama ya, pegang bagian tangan. Tangan kanan ini adalah muzakkar. Tangan kiri adalah untuk muannas. Kalau saya tunjuk ke belakang, berarti ini adalah ghaib, orangnya nggak ada. Kalau kita tunjuk ke depan, berarti siapa? Mukhatab, berarti lawan bicara kita. Kalau menunjuk ke diri pribadi, namanya domirun mutakallim, karena saya pribadi. Ya, ini sama-sama kita tunjuk dengan satu, berarti jumlahnya satu. Pakai kanan ya. Huwa. Berarti huwa. Kalau bisa pakai dua, huma, hum. Gak apa-apa ya, kalian pakai huma ya. Ya, dan kalian dua. Huwa, huma, hum. Ikuti. Huwa, huma, hum. Bagus. Sekarang yang kiri
Hiya. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Saya ulang lagi dari huwa huma hum. Nah, biasanya ada yang belum gini-gini nih, belum bisa. Lagi huwa huma hum. Hiya huma hunna. Ambil sinkronin ya, di 2, 3. Baik, sekarang ke depan, kanan buat muzakkar. Anta. Antuma. Antum. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti. Antuma. Antunna. Anti, antuma, antunna. Ana ke saya ya. Ana. Nahnu. Berarti banyak ya. Ana 1, nahnu banyak orang. Kami atau kita. Baik, sama-sama ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya, jadi kalau antum lupa, antum bilang, antum lagi menghafal gini, huwa huma. Huma apa ya? Oh, 2 ke belakang. Berarti berarti mereka berdua, gitu kan? Hunna, saya pakai tangan kiri nih. Hunna, jumlahnya berapa? 3. Oh, berarti buat mereka perempuan banyak. Begitu menghafalnya. Bisa dipahami ya? Coba antum, Muhammad, taqaddam semua tatbiq hadhihi ad-domair. Antum dulu buat praktek. Ya, silakan. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Wajib semuanya hafal. Nah, Huwa huma hum. bagus. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Barakallahu fiik, Masya Allah. Pak Imam, maaf ya, bisa praktekkan? Coba. Huwa huma hum. Bagus. Hiya huma hunna. Masya Allah. Terus. Anta antum. Anta antuna antum. Bagus, Masya Allah. Anti antum. Antuma. Anti antuma antum. Antunna. Antuna. Bagus. Nah, ana nahnu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Terakhir, Pak Ibrahim. Fadal. Fadal. Masya Allah. Ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Masya Allah. Itu masih 2 tadi huwa huma hunna. Huwa huma hunna. Iya. Oh, huwa hiya huma hunna. Ahsan. Anta antuma antum. Bagus. Anti antuma antuna. Ya. Ana nahnu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terakhir Pak Anas. Di sini aja. Ya. Berdiri sana. Berdiri. Madep ke sana ya. Karena kalau sendiri hafal, kalau madep ke sana biasanya kalau lupa. Sengaja. Ya, silakan. Huwa huma hum. Mana tangannya saat masih. 2, 1, 2 sinkron. 2 huma hum. Huwa huma hum. Lupa. Ayo harus 3, harus sinkron. 2 huma hum. Nah, Hiya huma hunna. bagus. Anta antuma antum. Bagus. Anti antuma antunna. Bagus. Ana nahnu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ahsan. Bisa ya, insya Allah ya. Baik, sekarang kita belajar menggunakannya di dalam kalimat. Satu ya. Belajarnya seperti ini. Kita gunakan kata yang mudah. Muslimun, biar jamaknya mudzakkar salim. Huwa muslimun. Dia apa dia? Seorang muslim.
nggak apa-apa nih huma ya. Pelajaran 18 sebetulnya. Cuma ya nggak apa-apa buat ngapalin aja ya. Nanti pelajaran 18 ini huma ada 2 orang, kita bilang apa? Muslimani. Susah ya? Muslimani. Bisa nggak? Kalau saya hapus aja nih. Ke saya. Langsung ke huma aja. Karena belum belajar ya. Dia seorang muslim. Hum apa? Berubah kan mereka. Berarti harus jamak salahnya. Hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim. Hiya muslimatun. Nih belajar ini nih, berubah-ubah nih. Perhatikan. Kenapa muslimah? Karena perempuan, 1 orang. Hunna, mereka adalah muslimatun. Ini kita belajar yang munfasil dulu nih, belum yang ini nih. Nanti yang ini belajar lagi. Harus lancar. Anta sama nih. Anta muslimun, sama gunanya. Kamu orang muslim. Antum muslimuna. Yang penting harus sama jumlah jamaknya dan muzakkar muannasnya. Anti muslimatun. Antunna muslimatun. Ingat jamak muannats salim. Ana boleh muslimun, boleh muslimah, tergantung orangnya. Nahnu muslimun. Bisa? Praktek ya. Langsung ke hum ya. Huma kita buang dulu. Kita lagi pakai tangan nih. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Langsung ketiga ya. Langsung ketiga kali jamak. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Hum muslimuna. Hum muslimuna. Hiya muslimatun. Hiya muslimatun. Hunna muslimatun. Hunna muslimatun. Anta muslimun. Anta muslimun. Antum muslimuna. Antum muslimuna. Anti muslimatun. Anti muslimatun. Antunna muslimatun. Antunna muslimatun. Ana muslimun. Ana muslimun. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Bisa ya? Coba Afiki maju ke depan untuk langsung. Fadal. Huwa muslimun. Tafadhal. Huwa muslimun. Hum muslimuna. Hiya muslimatun. Bagus. Hunna muslimuna. Benar. Hunna muslimatun. Asan. Ini ya. Anta muslimun. Antum muslimuna. Asan. Anti muslimatun. Bagus. Antunna muslimatun. Mumtaz. Ana muslimun. Nahnu muslimuna. Mumtaz. Barakallahu fiik. Satu lagi. Ikal. Fadal. Cikal. Cikal bakal ulama insyaallah. Amin. Huwa muslimun. Nah. Hum muslimuna. Nah. Hiya muslimatun. Nah. Hunna muslimatun. Bagus. Anta muslimun. Nah. Antum muslimuna. Bagus. Anti muslimatun. Bagus. Antunna muslimatun. Bagus. Ana muslimun. Nah. Nahnu muslimuna. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz. Ahsan. Baik, antum terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Saya sebutkan bahasa Indonesianya. Apakah dia seorang muslim? Dia laki-laki, seorang muslim. Apa bahasa Arabnya? Ahuwa muslimun. 2, dia laki-laki. Saya ulang lagi. Apakah dia laki-laki seorang muslim? Bahasa Arabnya? Ahuwa muslimun. Apakah dia perempuan seorang muslim? Dia muslimatun. Bagus sekali. Apakah kalian laki-laki seorang muslim?
Antum muslimuna. Antum muslimuna. Bagus. Apakah kalian perempuan seorang muslim? Antunna muslimatun. Antunna muslimatun. Kami seorang muslim. Nahnu muslimuna. Saya seorang muslim. Ana muslimuna. Saya seorang muslim. Ana muslimun. Ana muslimun. Anti, kamu perempuan seorang muslim. Anti muslimatun. Apakah kamu perempuan seorang muslim? Anti muslimatun. Apakah kalian perempuan seorang muslim? Antunna muslimatun. Bisa ya diacak seperti itu? Coba silakan yang paling belakang. Ahmudi. Apakah kamu laki-laki seorang muslim? Anta muslimun. Apakah kalian perempuan seorang muslim? Antunna muslimatun. Masya Allah, bagus. Apakah dia perempuan seorang muslim? Dia muslimatun. Mumtaz, barakallahu fiik. Nanti siapa? Adin jago, udah jago. Ya lain. Yudit, antum, Pak Suri, mana Pak? Pak Mudir belakang, boleh. Pak Win deh, antum. Jadi kantor aja deh kalau gitu. Ya, saya seorang muslim. Ana muslimun. Kami seorang muslim. Nahnu muslimun. Apakah kamu laki-laki seorang muslim? Anta muslimun. Apakah kamu perempuan seorang muslim? Anti muslimatun. Ahsan. Apakah dia seorang muslim? Ahiyya muslimun. Ahiyya muslimatun. Bagus. Apakah mereka perempuan seorang muslim? Antunna muslimat. Mereka perempuan seorang muslim? Antunna muslimatun. Ya, antunna muslimatun. Kalian. Mereka? Ahunna. Ya, ahunna. Ahunna muslimatun. Baik, seperti itu ya, sebagai contoh saja ya, secara singkatnya. Bahwasanya penggunaan ini huwa hum hiya hunna ini tergantung dari siapa yang kita gunakan sebagai kata ganti. Ini mudah nih kalau misalnya yang jamaknya mudzakkar salim, muannats salim. Kalau seandainya pelajar, anta thalibun, ya kan? Kalau antum, ya anta thalibun, antum, bisa. Thalibuna khata, antum tulabun. Baik. Huwa thalibun, hiya thalibatun, hunna thalibatun. Baik, nanti insya Allah saya lanjutkan karena waktunya sudah habis ya. Insya Allah bismillah tentang domir akan kita bahas sama-sama di pekan depan. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, muttasil antum wajib nanti insya Allah wajib untuk apa? Untuk hafalkan dan untuk praktekkan nanti dengan juga soal-soal yang akan diberikan. Teman-teman, karena waktunya sudah habis, insya Allah nanti saya lanjutkan di pekan depan ya sebagai murojaah terakhir pembahasan tentang domir, khususnya tentang domir yang akan banyak nanti diujikan pada antum sekalian. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dalam pribadi. Berarti insya Allah berada tidak ada halangan kita ujian di akhir bulan ini ya, insya Allah taala di pekan depan murojaah terakhir tentang domir. Semoga Allah mudahkan dan antum terus diberikan istiqomah. Jangan lupa di wajah di rumah ikhwah, khususnya jamak saya mohon dihafalkan ya. Jamak nanti saya mohon dihafalkan. Saya akan tanya pada antum masing-masing tentang jamak. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.